Malam ini Mona benar-benar tidak bisa tidur. Bahkan matanya begitu sangat sembab karena terlalu banyak menangis. Wajah Satria dan mamanya selalu terbayang di pikirannya. Jendela kamar ia buka begitu lebar. Angin malam terus saja menerpa rambut lurusnya. Seakan angin itu tahu bahwa Mona sedang tidak baik-baik saja. Mona terus memandangi bulan yang begitu sangat indah bersinar begitu sempurna. Mona yang masih duduk di dekat jendela seketika terkejut kala pintu kamarnya kembali diketuk oleh seseorang. Mona pun seketika menatap ke arah pintu kamarnya. Siapa yang mengetuk pintu kamarnya malam-malam seperti ini? Bukankah seharusnya seisi rumah ini sudah tidur semua, pikir Mona. Mona, apa kamu belum tidur? Mau tidak tidur sama kakak? Kakak nggak bisa tidur ini. Takut tidur sendirian. Ucap Kak Dinda di sebalik pintu. Mona yang mendengar suara kakaknya sebenarnya malas untuk membuka pintu. Namun ia merasa kasihan karena sang kakak memang susah untuk tidur sendiri di malam hari. Mona pun seketika beranjak berdiri dari tempat duduknya dan segera menyeka air mata yang terus membasahi pipinya. Cekak, pintu kamar yang sudah terbuka. Kak Dinda yang wajahnya melihat mata Mona begitu sembab dan wajah yang sayu seketika terkejut. Dek, apa kamu baik-baik saja? Tanya Kak Dinda. Kenapa dari tadi sore kamu tidak keluar dari kamar? Kakak dan papa sangat cemas. Bahkan kamu juga tidak mau menemui Satria. Sebenarnya ada apa denganmu? Coba cerita sama kakak. Apa kakak akan percaya jika Mona cerita dengan kakak? Tanya Mona dengan mata yang berkaca-kaca. Apa Satria melukaimu? Tanya Kak Dinda lagi. Mona pun seketika langsung menarik tangan kakaknya untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat Kak Dinda masuk ke dalam kamar, Kak Dinda melihat foto-foto Satria berserakan di bawah lantai. Bahkan Kak Dinda juga melihat tidak ada lagi foto Satria dan Mona yang terpanjang di dinding kamar. Padahal sebelumnya begitu banyak foto Mona bersama Satria di dalam kamar adiknya tersebut. Kak Dinda juga melihat foto pertunangan Mona dan Satria berada di dalam bak sampah. Kak Dinda yang melihat semua itu menjadi terkejut. Dek, ada apa ini? Kenapa kamu menyobek dan membuang foto Satria di tempat sampah? Tanya Kak Dinda. Aku dan Satria sudah putus, jawab Mona. What? Kak Dinda yang semakin terkejut. Why? Apa kalian ada masalah? Apa yang diperbuat Satria hingga kalian memilih mengakhiri hubungan? Tanya Kak Dinda lagi di depan Mona. Kak, Satria selingkuh, ucap Mona. Satria selingkuh dengan siapa? Apa kamu yakin dia selingkuh? Hihi, Mona yang kembali menangis karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa Satria mengkhianatinya. Dek, siapa selingkuhan Satria? Satria selingkuh sama siapa? Wanita mana? Biar kakak yang menemui wanita itu. Berani-beraninya dia merebut Satria dari kamu. Wanita kurang ajar. Biar kakak POTN kepalanya. Kakak Dinda yang juga emosi kala mendengar bahwa Satria mempunyai wanita lain. Mona terus saja menangis di depan Kak Dinda. Kak Dinda yang melihat adiknya terus menangis pun menjadi tidak tega. Kak Dinda pun langsung memeluk tubuh adiknya. Cerita sama kakak, siapa yang merusak hubungan kalian? Wanita itu ada di sini, Kak. Hihi, jawab Mona. Kak Dinda pun seketika langsung melepaskan pelukannya. Maksud kamu? Kak Dinda yang tidak paham dengan ucapan Mona. Satria berselingkuh dengan Mama, Kak. Mereka mempunyai hubungan. Mona yang semakin menangis dan Dinda mendengar ucapan Mona semakin loading. Ia sedikit berpikir, Satria berselingkuh dengan Mama. Mama siapa? Mona bicara yang jelas. Maksud kamu, Mama siapa? Mama Willy. Mona pun tidak menjawab, dia hanya menggeleng pelan tanpa menatap mata sang kakak. Satria selingkuh sama Mama. Kamu jangan bercanda, Mona. Itu tidak mungkin.
Mana mungkin mama berselingkuh dengan calon tunangan anaknya. Kak Dinda yang tidak percaya dengan ucapan Mona. Ya, mungkin kakak tidak percaya dengan ucapanku. Tapi memang itu kenyataannya, Kak. Aku melihat sendiri kalau Satria dan Mama pergi ke hotel bersama. Bahkan mereka saling berpelukan. Mona, Kak Dinda yang sedikit membentak adiknya. Bagaimana bisa kamu berpikiran seperti itu kepada Mama? Mama itu orang tuamu. Mana mungkin Mama berselingkuh dengan berondong seperti Satria. Apalagi Satria itu pacar kamu. Tidak hanya Mona yang melihat Satria bersama Mama, Kak. Tapi sahabat-sahabat aku juga melihat mereka sering pergi bersama. Aku awalnya juga tidak percaya. Namun setelah aku melihatnya sendiri, aku baru percaya, Kak. Mona yang terus meyakinkan Kak Dinda bahwa dia tidak salah. Mana buktinya? Apa kamu punya bukti kalau Mama selingkuh dengan Satria? Kalau kamu punya bukti, kakak mau lihat. Mana? Mona yang diminta bukti oleh Kak Dinda pun seketika diam. Dia memang tidak punya bukti atas perselingkuhan mamanya dan Satria. Tuh kan, kamu diam. Kamu diam karena kamu tidak punya bukti kan? Kamu itu hanya kemakan omongan teman-teman kamu. Sampai kamu berpikir hal buruk tentang Mama dan Satria. Ya wajar sajalah kalau Mama dan Satria itu dekat. Karena Mama sebentar lagi akan menjadi calon mertua Satria. Dan sebaliknya, Satria sebentar lagi juga akan menjadi anak Mama. Namun apakah wajar jika calon mertua dan calon menantu pergi ke hotel bersama? Itu tidak wajar, Kak, bentak Mona. Memang kamu melihat Mama dan Satria ke hotel. Itu hanya cerita dari teman kamu saja kan? Aku melihat dari kedua mataku sendiri, Kak. Kalau Mama dan Satria pergi ke hotel bersama. Mungkin kamu hanya salah lihat, Mona. Jadi kakak tidak percaya dengan ucapanku. Tidak sama sekali. Jawab Kak Dinda dengan jelas. Nyonya Willy yang dari tadi menguping di depan pintu kamar Mona pun sedikit tersenyum. Karena Dinda anaknya sulungnya tidak percaya dengan ucapan Mona. Nyonya Willy tampak bahagia karena Mona malah mendapat marah dari kakaknya. Mona, tidak akan ada yang percaya dengan ucapan kamu. Apalagi kamu tidak ada bukti. Nyonya Willy pun memutuskan untuk kembali lagi ke kamarnya. Takut ia akan ketahuan oleh Mona dan juga Kak Dinda. Lebih baik kakak keluar dari kamar aku. Percuma juga cerita sama kakak. Aku sudah tahu kalau kakak tidak akan percaya dengan ucapanku. Mona, kamu dosa jika mempunyai pikiran buruk sama Mama. Mama itu orang tua kamu. Cukup, Kak, cukup. Lebih baik kakak keluar dari kamar aku sekarang. Kakak hanya semakin membuat beban di pikiran aku. Mona yang sudah mendorong tubuh kakaknya untuk keluar dari kamarnya. Tapi Mona, kamu itu hanya salah lihat. Mona tidak lagi mengindahkan ucapan kakaknya. Saat Kak Dinda sudah di luar kamarnya, Mona pun langsung menutup pintu kamar begitu saja secara kasar. Brak! Pintu kamar yang sudah tertutup. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mona sudah begitu sangat rapi. Ia memutuskan untuk berangkat bekerja lebih awal. Karena ia benar-benar sudah malas untuk di rumah lama-lama. Mona dengan cepat menuruni anak tangga. Namun saat ia akan tiba di lantai 1, ia melihat ayahnya Nyonya Willy dan Kak Dinda sedang menikmati sarapan di pagi hari. Tuan Johan yang melihat putri bungsunya sudah keluar dari kamar pun seketika mencoba mendekat dengan diikuti Nyonya Willy di belakangnya. Mona, kamu sudah bangun nak. Ayo sarapan dulu. Kamu pasti lapar karena dari kemarin tidak makan. Ucap Tuan Johan kepada putrinya. Tidak, Pak. Mona sedang buru-buru karena ada pasien mendadak. Tolak Mona. Mona, kamu ini sebenarnya kenapa sih? Papa bingung harus berbuat apa kalau kamu tidak cerita sama Papa. Mona tidak kenapa-kenapa, Pak. Mona hanya sedikit tidak enak badan saja. Kamu sakit. Kalau kamu sakit tidak usah berangkat bekerja.
Biar papa yang bicara sama Pak Hendra, direktur kamu, kalau kamu izin hari ini. Tidak Pak, Mona tidak apa-apa. Sudah Mona berangkat kerja dulu. Mona yang kembali melangkahkan kakinya. Mona, teriak Tuan Johan, namun Mona tidak mengindahkan lagi panggilan ayahnya. Kak Dinda yang melihat perilaku Mona pun seketika mengejar Mona dan langsung menarik tangan Mona begitu saja. Mona, Papa sedang bicara denganmu. Kenapa kamu tidak sopan sekali dengan Papa? Kak Dinda yang menarik tangan Mona begitu kasar. Apa-apaan sih Kak? Sakit tahu. Mona yang meringis kesakitan. Papa itu perhatian sama kamu. Tapi kamu malah tidak sopan seperti itu. Sejak kapan kamu bersikap tidak sopan seperti itu? Memang aku tidak sopan bagaimana? Bukankah aku sudah bilang aku sedang buru-buru karena ada pasien? Apa itu kurang jelas? Sahut Mona. Setidaknya kamu pamit sama papa dan mama. Bukan nyelonong begitu saja. Sejak kapan kakak bersikap sebijak ini? Tanya Mona. Mona, teriak Kak Dinda. Apa? Sudah deh Kak. Aku mau kerja, jadi jangan menghalangiku. Plak. Mona yang seketika mendapat tamparan dari Kak Dinda. Aku ingin kakakmu. Berani-beraninya kamu membentak kakak. Tuan Johan yang melihat kedua putrinya beradu mulut pun seketika terkejut. Apalagi baru pertama ini Tuan Johan melihat Dinda menampar adiknya. Tuan Johan pun menjadi panik. Ada apa dengan kedua anaknya? Tidak biasanya mereka berantem seperti ini. Semua yang ada di rumah ini jahat. Aku benci berada di rumah ini setelah mama berselingkuh dengan Satria. Dan sekarang kakak bersikap seperti ini kepadaku. Aku benci kalian semua. Teriak Mona lalu berjalan pergi keluar rumah begitu saja sambil menangis. Mona, Kak Dinda yang merasa bersalah karena telah menampar adiknya. Kak Dinda pun berlari untuk mengejar Mona. Mona, maafkan kakak dek. Kakak tidak sengaja menampar kamu. Kak Dinda ya menarik tangan Mona. Lepasin, aku benci sama kakak. Mona yang terus menangis. Tuan Johan yang mendengar ucapan Mona barusan semakin terkejut. Bagaimana bisa Mona berbicara kalau mamanya selingkuh dengan Satria? Nyonya Willy yang masih berdiri di samping suaminya seketika merasa ketar-ketir. Bagaimana kalau suaminya tahu bahwa dia berselingkuh dengan Satria tunangan Mona? Tuan Johan pun berjalan mendekat ke arah Mona dan juga Kak Dinda. Dengan diikuti Nyonya Willy di belakangnya. Apa maksud dengan ucapan kamu, Mona? Tanya Tuan Johan. Tidak, Pak. Mona hanya salah bicara saja, sahut Kak Dinda yang tidak ingin ayahnya terluka karena ucapan Mona barusan. Karena menurut Kak Dinda, Mona hanya halus saja. Mona jujur sama Papa. Apa yang kamu katakan barusan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Satria dan Mama mempunyai hubungan dekat, Pak. Mereka berdua pacaran. Bahkan mereka berdua saling bertemu. Dan kemarin Mona melihat mereka berdua pergi ke hotel. Tidak hanya Mona yang melihatnya, Pak. Teman-teman Mona juga. Jelas Mona. Tidak, Pak. Itu tidak benar. Mama dan Satria tidak mempunyai hubungan apapun. Kita dekat biasa. Apakah salah calon mertua dan calon menantu itu dekat? Sahut Nyonya Willy. Bohong. Mama bohong, Pak. Papa harus percaya sama Mona. Karena Mona melihat mereka berduaan. Bahkan saling berpelukan. Bagaimana kamu bisa tahu kalau mama kamu mempunyai hubungan dengan Satria? Tanya Tuan Johan. Kemarin Mona tidak sengaja bertemu Mama dan Satria di jalan. Dan mereka satu mobil berdua. Dan Mona mencoba mengikuti mereka. Dan ternyata Mama dan Satria pergi ke hotel, jelas Mona. Apa benar yang dikatakan Mona itu? Tanya Tuan Johan kepada istrinya. Tidak, Pak. Itu tidak benar. Papa tahu sendiri kan kalau Mama kemarin kerja. Dan Satria juga sibuk kuliah. Dan jika dipikir-pikir mana mungkin Pak Mama suka sama berondong kayak Satria.
Mama masih waras. Mana mungkin Mama mengambil tunangan anak Mama sendiri? Sangkal Nyonya Willy untuk meyakinkan suaminya. Kenapa Mama bohong sama Papa, Ma? Mona yang menatap ke arah mamanya. Bohong apa, Mona? Mama berkata jujur. Mama dan Satria tidak ada apa-apa. Apakah salah juga jika Mama dekat dengan calon menantu Mama? Lagi pula, apa kamu punya bukti kalau Mama dan Satria selingkuh? Tanya Nyonya Willy kepada mamanya. Mama benar-benar tega sama Mona. Bahkan Mama juga tega membohongi Papa dan juga Kak Dinda. Mona akan buktikan bahwa perkataan Mona itu benar, tidak bohong, ucap Mona dengan tegas. Sudah Mona, cukup. Kamu itu hanya salah lihat. Yang kamu lihat itu bukan Mama dan juga Satria, sahut Kak Dinda. Lalu kakak kira aku halu atau gila. Kakak kira aku mengarang cerita. Ini bukan sinetron, Kak. Mona yang menatap ke arah kakaknya. Jika memang aku mengada-ada, aku tidak akan mau bertunangan dengan Satria. Andai saja aku tahu lebih awal, aku tidak mau dilamar oleh laki-laki brengsek seperti Satria. Tuan Johan yang terus mendengar perkelahian di keluarganya pun seketika membuat dadanya sakit. Tuan Johan yang seketika merasa kesakitan. Papa, Kak Dinda yang panik melihat ayahnya. Kak Dinda pun segera meraih tubuh sang ayah yang seketika menjadi lemas. Mona yang melihat ayahnya tidak lagi mengindahkannya. Mona benar-benar muak, tidak ada yang percaya dengan ucapannya. Ia langsung berjalan pergi begitu saja keluar dari rumah. Sedangkan Kak Dinda dan Nyonya Willy sedang membantu Tuan Johan untuk masuk ke dalam kamar. Ayo Pak, kita ke kamar dulu, ucap Kak Dinda.